Hai, salam sehat bagi anak-anak hebat Indonesia. Kembali lagi dengan Ibu Lita di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Materi kita hari ini adalah menulis teks deskripsi. Langkah-langkah menulis teks deskripsi. 1. Menentukan topik. 2. Menentukan bagian-bagian yang dideskripsikan. 3. Mengumpulkan data. 4. Membuat kerangka. 5. Mengembangkan kerangka menjadi teks deskripsi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menentukan topik. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang ciri teks deskripsi. Salah satunya adalah menggambarkan objek secara khusus. Nah, di sini kita harus memilih topik atau objek yang akan kita deskripsikan secara khusus. Contohnya, kita bisa mendeskripsikan sekolah. Sekolah apa yang akan kita deskripsikan? Kemudian bisa mendeskripsikan pemandangan. Pemandangan apa yang akan kita deskripsikan? Misalnya pemandangan pantai, pemandangan gunung, dan lain sebagainya. Berikutnya, kita bisa mendeskripsikan binatang peliharaan kita. Misalnya kucing, kuda, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, kita bisa mendeskripsikan manusia. Kita bisa mendeskripsikan orang tua, kakak, nenek, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan bagian-bagian yang dideskripsikan. Jika kita telah menentukan objek atau topik yang akan kita deskripsikan, maka kita catat bagian-bagian yang akan kita deskripsikan. Contohnya, kita mau mendeskripsikan rumah. Nah, ketika kita hendak menulis teks deskripsi, harus sesuai dengan struktur teks deskripsi dan harus berurut. Apa saja strukturnya? Tentu kamu masih ingat, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan atau kesan. Kesimpulan atau kesan boleh ada, boleh tidak ada. Nah, kita deskripsikan bagian-bagiannya. Di bagian identifikasi, yang akan kita deskripsikan adalah lokasi rumah. Di bagian deskripsi bagian, kita akan mengidentifikasi halaman, ruang tamu, ruang tengah, dan dapur. Kemudian di kesimpulan, kesan kita terhadap rumah tersebut. Keempat, membuat kerangka. Setelah kita mengumpulkan data, kita buat kerangka. Pada contoh tadi, bagian identifikasi, lokasi rumah berada di Mantang Lama. Deskripsi bagian, halaman, rumah berwarna hijau. Dan di halaman terdapat pohon mangga. Ruang tamu, terdapat sebuah televisi dan sofa berwarna coklat. Di dapur terdapat kamar mandi kecil, kompor gas, dan kulkas bergambar Hello Kitty. Kemudian di bagian kesimpulan atau kesan, saya senang tinggal di rumah tersebut. Yang berikutnya adalah mengumpulkan data. Setelah kita mencatat bagian-bagian yang akan kita deskripsikan, kita mencari informasi atau mengumpulkan data berdasarkan bagian-bagian tersebut. Informasi bisa kita dapatkan dengan cara mengamati langsung objek yang akan kita deskripsikan, atau bisa juga dengan cara bertanya kepada orang lain. Yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi teks deskripsi. Nah, kerangka tadi kita kembangkan menjadi sebuah teks deskripsi. Misalnya kita buat judulnya, Rumahku Istanaku. Rumahku merupakan rumah seni permanen, setengah batu, setengah kayu. Rumahku terdapat di pinggir laut di Mantang Lama,
Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan. Rumahku memang tidak terlalu besar, tetapi disinilah tempatku bercanda bersama dengan orang tua dan saudara-saudaraku. Rumahku berwarna hijau muda dan terdapat pohon mangga di depan rumah. Di bawah pohon mangga, ibuku menanam bunga yang dibuat di dalam pot. Setiap sore, saya dan adik selalu menyiram bunga-bunga tersebut. Di bagian rumah tengah rumahku ada sebuah televisi berukuran kecil peninggalan kakekku. Televisi itu masih awet dan berfungsi dengan baik. Biasanya kami menonton sambil duduk di sofa berwarna coklat yang ada di ruang tamu tersebut. Dapur kami agak kecil, terdapat kamar mandi kecil, kompor gas, dan alat-alat dapur yang disusun ibu dengan rapi. Terdapat juga sebuah kulkas yang bergambar kesukaanku, yaitu Hello Kitty. Rumahku sebenarnya sederhana, tetapi saya sangat senang tinggal di sini dan tak ingin pergi meninggalkan rumahku. Demikianlah langkah-langkah menulis teks deskripsi. Sekarang mari kita berlatih. Silahkan kamu tulis sebuah teks deskripsi dengan tema atau topik bebas. Boleh tentang pemandangan, tentang orang tua, tentang rumah, maupun tentang sekolah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda semua dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih.